Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu hujan turun deras, menamparkan jendela rumah kecil kami yang dulu penuh dengan tawa. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Ardi pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi ponselnya tak kunjung memberi kabar. Dulu, sebelum ia naik jabatan, Ardi tak pernah sekalipun membiarkanku menunggu seperti ini. Sekarang, rasanya aku hanyalah bayangan di rumah, sosok yang keberadaannya tidak lagi penting. Ketika akhirnya pintu terbuka, Ardi masuk dengan wajah letih tapi bukan letih karena bekerja. Aroma parfum wanita lain samar-samar tercium, menusuk hatiku lebih dalam dari pisau. "Kenapa baru pulang?" tanyaku lirih, mencoba menahan getar suaraku. Namun ia hanya meletakkan jasnya dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan dingin. "Aku sibuk, Alia, jangan banyak tanya," jawabnya singkat. Kata-kata itu, yang dulu selalu penuh kelembutan, kini bagai racun yang melumpuhkan. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suaraku terkunci. Dalam hatiku, aku teringat masa-masa ketika aku bekerja siang malam untuk membantu Ardi membayar kuliah. Aku yang menemaninya saat sakit, aku yang menguatkannya ketika gagal berulang kali dalam karirnya. Semua pengorbananku seakan terhapus begitu saja, tergantikan oleh senyuman wanita baru yang kini mengisi hatinya. Hari-hari berikutnya berubah semakin suram. Ardi jarang menyentuh makananku, lebih sering keluar rumah dengan alasan rapat, padahal aku tahu ia bersama selingkuhannya. Suatu malam, ia bahkan berkata dengan nada angkuh, "Kamu tahu, Alia, hidupku kini sudah berbeda. Aku butuh istri yang bisa menemaniku tampil di depan orang-orang penting. Kamu tidak pantas lagi." Kata-katanya membuat nafasku tercekat, seakan-akan seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku berlari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Di antara air mata itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku? Mengapa aku harus dibuang setelah semua yang kujalani bersamanya? Namun, di balik tangis itu, ada api kecil yang mulai menyala dalam dadaku. Aku tahu, aku tidak boleh hancur hanya karena seorang pria yang lupa diri. Ada sesuatu yang lebih besar yang menungguku di depan sana. Malam itu, aku bersumpah pada diriku sendiri. Jika Ardi memilih membuangku, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa dirinya. Aku akan menunjukkan padanya, bahwa wanita yang dianggapnya tak pantas ini justru jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan aku tahu, suatu hari, dunia akan mempertemukannya kembali denganku, dalam keadaan yang tak pernah ia duga. Keesokan harinya, matahari pagi yang seharusnya membawa harapan justru terasa kelabu bagiku. Ardi pulang lebih awal dari biasanya, namun bukan dengan wajah penuh cinta, melainkan dengan koper besar di tangannya. "Aku sudah putuskan, Alia. Kita tidak bisa bersama lagi. Aku akan menikahi orang lain," katanya datar, seolah-olah aku hanyalah beban yang mudah dibuang. Aku terdiam, tubuhku gemetar, dan dadaku sesak mendengar kalimat yang mengakhiri semua kisah kami. Aku berlari mengejarnya, meraih tangannya, mencoba mengingatkan betapa banyak pengorbanan yang sudah kulakukan. "Ardi, tolong, jangan begini. Ingatlah semua yang sudah kita lalui bersama," ucapku dengan suara bergetar. Namun, ia menepis tanganku seakan aku bukan lagi istrinya. Tatapannya dingin, seakan cinta yang dulu pernah menghangatkan rumah ini telah mati. "Aku sudah memilih, Alia. Terimalah kenyataan," katanya, lalu pergi meninggalkanku bersama kepedihan yang tak bisa kukur. Tangisanku pecah, memenuhi seluruh sudut rumah. Aku merasa dunia runtuh, tubuhku lemah, dan hatiku hancur berkeping-keping. Aku bertanya-tanya, mengapa aku yang setia justru dikhianati? Aku yang mendukungnya dari nol, mengapa sekarang ia tega membuangku begitu saja? Rasanya seperti ditikam oleh orang yang paling kucintai, dan luka itu jauh lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Namun,
Di tengah kehancuran itu, aku sadar bahwa tangisan tidak akan mengubah apapun. Malam itu, setelah air mataku kering, aku duduk di depan cermin dan menatap wajahku sendiri. Aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit, bisikku pada bayangan diriku sendiri. Meski hatiku hancur, aku tahu bahwa ada kekuatan tersembunyi yang belum pernah kugunakan. Dan kekuatan itu akan menjadi jawaban atas pengkhianatan Ardi. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu penuh kenangan, kini hanya menyisakan luka. Aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang, membawa tekad untuk membangun kembali hidupku. Dalam hatiku, aku berjanji, suatu hari nanti, Ardi akan menyesali semua yang telah ia lakukan. Dan saat itu tiba, ia akan melihatku bukan lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Beberapa minggu setelah meninggalkan rumah itu, hidupku terasa asing namun juga melegakan. Tidak ada lagi suara pintu dibanting atau tatapan penuh hinaan. Meski hatiku masih penuh luka, aku perlahan belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Di balik kesendirian itu, aku membuka kembali berkas-berkas penting yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat, dokumen kepemilikan saham dan surat resmi yang menegaskan bahwa akulah pewaris tunggal perusahaan besar yang selama ini Ardi banggakan. Malam-malamku kini diisi bukan lagi dengan tangisan, melainkan dengan rencana. Aku duduk di meja kerja besar di dalam apartemen mewahku, tempat yang tak pernah Ardi tahu keberadaannya, dan menuliskan strategi demi strategi. Semua pengalamanku saat mendampingi Ardi jatuh bangun ternyata menjadi pelajaran berharga. Aku tahu cara orang-orang seperti dia berpikir, dan aku tahu bagaimana cara membuat mereka bertekuk lutut tanpa harus mengotori tanganku dengan dendam buta. Suatu pagi, aku menerima kabar bahwa Ardi semakin sombong setelah naik jabatan. Ia mulai memperlakukan bawahannya dengan kasar, bahkan tanpa ragu memamerkan kekasih barunya di depan semua orang. Berita itu menyakitkan, tetapi justru menguatkan tekadku. Aku tahu, cepat atau lambat, jalanku dan jalannya akan bersinggungan kembali. Dan saat hari itu tiba, aku akan memastikan ia sadar siapa sebenarnya wanita yang pernah ia hina. Meski begitu, aku tak bisa memungkiri bahwa hatiku masih berperang. Ada bagian dari diriku yang ingin membalas dengan setimpal, namun ada pula yang berbisik untuk tetap berdiri elegan, tanpa perlu menurunkan martabatku. Aku sadar, kekuatanku bukan lagi pada air mata atau teriakan, melainkan pada ketenangan dan kuasa yang kumiliki. Biarlah waktu yang menunjukkan perbedaan antara aku dan Ardi. Malam itu, ketika menatap langit kota dari balkon apartemenku, aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan. Ardi, kau akan melihatku lagi, bisikku lirih. Dan saat itu, kau akan menyesal seumur hidupmu karena pernah membuangku. Hari itu, sebuah rapat besar diumumkan di kantor pusat perusahaan. Semua manajer hingga jajaran direktur dipanggil, termasuk Ardi yang kini merasa dirinya begitu penting. Ia melangkah dengan penuh percaya diri, memakai jas terbaik, dan menggandeng kekasih barunya hanya untuk pamer pada rekan-rekannya. Hari ini aku pasti akan bertemu pemilik perusahaan ini. Siapapun dia, aku yakin dia akan terkesan padaku, ucapnya sombong di depan banyak orang. Ruangan rapat dipenuhi suara bisik-bisik. Semua orang menunggu sosok misterius yang selama ini tidak pernah menampakkan diri, sang pemilik perusahaan. Ardi duduk di kursi terdepan, menegakkan badan, berharap bisa menunjukkan wibawanya. Namun, detik-detik berikutnya membuatnya kehilangan segalanya. Pintu besar itu terbuka perlahan, dan langkah anggun seorang wanita memasuki ruangan dengan penuh karisma. Semua berdiri memberi hormat, kecuali Ardi yang terpaku di tempat duduknya. Matanya membelalak tak percaya ketika melihatku, Alia, istrinya yang pernah ia buang dengan hinaan. Aku melangkah maju dengan tatapan tajam, mengenakan setelan elegan yang membuat semua orang terdiam. Selamat pagi, ucapku lantang. Saya Alia, pemilik sekaligus pewaris utama perusahaan ini. Ruangan hening seketika, dan hanya terdengar detak jantung Ardi yang berpacu kencang. Ardi mencoba bangkit, wajahnya pucat pasi.
Alia, kau pemilik perusahaan ini. Katanya tergagap, hampir tidak mampu berdiri. Aku menatapnya dingin, tersenyum tipis. Ya, Ardi, aku adalah wanita yang pernah kau buang karena kau anggap tak pantas mendampingimu. Ironis, bukan? Kini kaulah yang berdiri di bawahku. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan gempar, dan tatapan para eksekutif pun tertuju pada Ardi dengan pandangan merendahkan. Wajah Ardi memerah, tangannya gemetar. Semua kesombongannya hancur seketika. Ia ingin menjelaskan, ingin memohon, tapi lidahnya keluh. Saat itu, aku tahu balas dendamku bukan dengan amarah atau teriakan, melainkan dengan kenyataan yang membuatnya berlutut tanpa aku harus menyentuhnya. Dan di balik tatapanku yang dingin, hatiku berkata, inilah harga dari pengkhianatan. Setelah pertemuan itu, suasana kantor berubah drastis. Semua orang mulai memandang Ardi dengan tatapan sinis. Laki-laki yang dulu begitu angkuh kini tampak kecil, kehilangan wibawa di hadapan semua orang. Ia berulang kali mencoba mendekatiku, mencari kesempatan untuk berbicara, namun setiap kali tatapanku yang dingin menghentikannya, langkahnya goyah dan lidahnya keluh. Bukan karena aku berteriak, melainkan karena wibawa yang dulu pernah ia injak, kini berdiri jauh lebih tinggi dari dirinya. Beberapa hari kemudian, Ardi akhirnya memberanikan diri datang ke ruang kerjaku. Dengan wajah penuh penyesalan, ia menunduk dalam-dalam. Alia, maafkan aku buta, aku bodoh. Aku salah telah meninggalkanmu. Berilah aku kesempatan kedua, ucapnya dengan suara serak. Ada air mata di sudut matanya, sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Namun, hatiku tak lagi sama. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh dengan sekadar permintaan maaf. Aku menatapnya lama, lalu berkata tegas, kesempatan itu sudah kau buang sendiri, Ardi. Saat aku menangis dan memohon, kau memilih pergi. Dan sekarang, ketika kau butuh aku, kau datang merangkak. Hidup tidak bekerja seperti itu. Suaraku gemetar, bukan karena ragu, tapi karena aku benar-benar telah selesai dengan semua luka itu. Di dalam diriku, ada rasa lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Ardi jatuh berlutut di hadapanku, menangis sejadi-jadinya. Tolong, Alia, aku tidak bisa tanpamu. Namun, aku hanya berdiri, menatapnya dengan mata yang kini tak lagi menyimpan cinta. Aku bisa tanpamu, Ardi. Dan lihatlah, aku jauh lebih kuat tanpa kehadiranmu. Kalimat itu bagai palu godam yang menghancurkan sisa keangkuhannya. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, menyadari bahwa penyesalannya datang terlalu terlambat. Dengan langkah tegas, aku meninggalkan ruang itu, meninggalkan Ardi bersama kehancurannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bukan lagi wanita yang dibuang, melainkan wanita yang bangkit dan berdiri di atas luka. Dan aku tahu, sejak hari itu, Ardi akan hidup dalam bayang-bayang penyesalannya, sementara aku berjalan menuju masa depan yang jauh lebih indah tanpa dirinya. Hari-hari setelah aku meninggalkan Ardi terasa seperti awal. Kehidupan yang baru, bukan lagi ada tangisan di malam hari atau rasa takut ditinggalkan, melainkan ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa aku berhasil melepaskan beban masa lalu. Di setiap langkahku, aku merasakan kebebasan yang dulu tidak pernah kurasakan, seakan rantai yang membelengguku akhirnya putus. Ardi masih berusaha mencari jalanku, mengirim pesan, bahkan mencoba menemui keluargaku. Namun semua usahanya sia-sia, bukan karena aku membencinya, melainkan karena aku sudah benar-benar selesai. Cinta yang pernah kuberikan padanya sudah berubah menjadi pelajaran, dan pelajaran itu kini menjadi pondasi yang membuatku lebih kokoh. Di perusahaan, aku semakin tegak berdiri sebagai pemimpin. Para karyawan menatapku dengan rasa hormat, bukan karena aku pewaris, tetapi karena aku membuktikan bahwa aku mampu membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Setiap keputusan yang kuambil adalah langkah untuk maju, bukan untuk membalas dendam pada siapapun. Aku ingin menjadi bukti bahwa luka bisa melahirkan kekuatan, bukan kehancuran. Namun, dalam keheningan malam, aku terkadang masih mengingat wajah Ardi.
Bukan lagi dengan rindu, melainkan dengan rasa iba. Ia terjebak dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri, sementara aku melangkah lebih jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Aku sadar, hidup telah menempatkan kami di jalan yang berbeda, aku di jalanku yang terang, dia di jalannya yang penuh bayang-bayang. Dan malam itu, di balik jendela kantorku yang tinggi, aku menatap bintang dan berbisik pada diriku sendiri, aku sudah sampai di sini bukan karena dia, tapi karena aku memilih untuk bangkit. Dalam hati, aku tersenyum. Inilah akhir dari kisah lama, sekaligus awal dari perjalanan baru yang akan kutulis dengan tanganku sendiri, tanpa ada lagi pengkhianatan, tanpa ada lagi air mata. Beberapa bulan berlalu, hidupku semakin stabil. Aku tak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Hingga suatu hari, di sebuah pertemuan bisnis penting, aku dipertemukan dengan seseorang yang berbeda, Raka, seorang konsultan muda yang penuh wibawa namun rendah hati. Tatapannya teduh, kata-katanya hangat, jauh berbeda dari sikap dingin dan congkak yang dulu pernah kulihat dari Ardi. Saat pertama kali berbicara dengannya, ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Pertemuan itu tidak hanya sekali. Raka sering dipanggil untuk mendiskusikan strategi besar perusahaan. Setiap kali aku duduk bersamanya, aku merasa seakan-akan beban berat yang selama ini kupikul menjadi lebih ringan. Ia tidak melihatku hanya sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai seorang wanita yang juga punya hati, luka, dan mimpi. Perlahan, tanpa kusadari, hatiku yang sempat tertutup mulai membuka celah kecil untuk cahaya baru masuk. Namun, luka masa lalu membuatku ragu. Apakah aku siap untuk membuka hati lagi? Atau aku hanya akan jatuh ke jurang yang sama? Bisikku pada diri sendiri di tengah malam. Rasa takut itu nyata, tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa hidup bukan tentang mengurung diri dalam luka, melainkan berani memberi kesempatan baru pada kebahagiaan. Suatu sore, Raka berkata kepadaku, "Bu Alia, setiap orang pernah salah memilih. Tapi bukan berarti hidup berhenti di situ. Terkadang, kita harus jatuh dulu untuk benar-benar tahu arti bangkit." Kalimat sederhana itu menusuk ke dalam hatiku, membuat air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kata-kata itu bukan sekadar nasihat, melainkan kunci yang membuka pintu hatiku yang sudah lama terkunci. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena ingin menutupi luka, tetapi karena hatiku benar-benar hangat. Aku mulai percaya bahwa mungkin, setelah semua pengkhianatan dan air mata, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukku. Dan mungkin, Raka adalah jawaban dari doa-doa yang dulu kuucapkan di tengah kesedihan. Kabar kedekatanku dengan Raka rupanya cepat menyebar, termasuk sampai ke telinga Ardi. Lelaki itu tak lagi sehebat dulu, ia mulai dijauhi rekan kerja, kekasih barunya meninggalkannya setelah tahu kedudukannya di perusahaan semakin terpuruk. Dalam keadaan terhina, ia mencoba menemuiku di lobi kantor, tepat saat aku dan Raka baru saja keluar dari ruang rapat. Matanya merah, wajahnya kusut, dan gengsinya jelas runtuh. "Alia, jangan tinggalkan aku. Aku masih mencintaimu," ucapnya dengan suara parau, penuh putus asa. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa lelaki yang dulu kucintai. Namun yang kulihat hanyalah bayangan kosong dari seseorang yang dikuasai ambisi dan keserakahan. "Cinta?" tanyaku lirih. "Cinta bukan membuang saat seseorang tak lagi berguna. Cinta bukan memilih ketika ada yang lebih cantik atau lebih kaya. Kau salah memahami cinta, Ardi. Dan penyesalanmu kini sudah tak berarti lagi." Orang-orang di sekitar lobi memperhatikan, beberapa berbisik, sebagian bahkan menggelengkan kepala melihat kehancuran seorang pria yang dulu begitu sombong. Raka yang berdiri di sampingku tidak ikut campur, hanya menatap Ardi dengan tatapan iba. Ia tahu, ini bukan sekadar pertemuan dua orang mantan, melainkan sebuah titik balik yang menentukan harga diri. Ardi berlutut, air matanya jatuh ke lantai marmer yang dingin. "Aku kehilangan segalanya, Alia, tapi aku tidak bisa kehilanganmu," katanya terbata-bata. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara tenang namun tegas, "Kau sudah kehilanganku sejak hari kau memilih meninggalkanku. Aku sudah melepaskanmu,
dan aku bahagia dengan hidupku sekarang. Belajarlah menerima kenyataan, Ardi. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi bersama Raka. Setiap langkahku terasa ringan, seolah aku meninggalkan seluruh masa laluku di belakang. Sementara Ardi tertinggal, terpuruk dalam bayang-bayang penyesalannya sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas, bebas dari luka, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk meraih cinta yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, dan kedekatanku dengan Raka semakin terasa alami. Ia tidak pernah mencoba mengisi kekosongan hatiku dengan tergesa-gesa, justru memberi waktu agar aku benar-benar pulih. Setiap obrolan ringan di sela pekerjaan, setiap tawa kecil yang kami bagi, semuanya perlahan-lahan menumbuhkan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasakan cinta tanpa beban, cinta tanpa rasa takut akan dikhianati lagi. Suatu sore, Raka mengajakku berjalan di taman kota setelah rapat panjang. "Alia," katanya lembut, "aku tahu hatimu pernah hancur. Tapi percayalah, aku tidak datang untuk mengambil keuntungan dari lukamu. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, kalau kau mengizinkan." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Air mata menetes tanpa kusadari, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia mendengar ketulusan yang begitu tulus. Namun di sisi lain kota, Ardi semakin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan oleh semua orang yang dulu ia banggakan, dan kini hidup dalam kesepian. Berita tentang kebersamaan aku dan Raka menyebar semakin luas, dan setiap kali mendengarnya, ia merasa seperti ditusuk ribuan pisau. Penyesalan yang ia rasakan kini benar-benar menjadi penjara yang membelenggunya, dan tak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Aku menyadari semua kabar itu, tapi hatiku sudah tidak lagi bergetar. Aku memilih menatap ke depan, bukan menoleh ke belakang. Luka yang dulu kurasakan telah berubah menjadi kekuatan, dan kekuatan itu kini menuntunku menuju jalan baru bersama orang yang benar-benar menghargai kehadiranku. Ardi mungkin masih mencoba mencari jalanku, tapi bagiku, pintu itu sudah tertutup selamanya. Malam itu, saat berdiri di balkon bersama Raka, aku menatap bintang dan tersenyum. "Mungkin Tuhan memang menuliskan jalanku begini," bisikku pelan. Raka menoleh padaku, lalu tersenyum hangat. "Aku tahu, meski masa laluku penuh luka, masa depanku kini penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, aku yakin bahwa aku berhak bahagia." Malam itu, Raka akhirnya menyatakan isi hatinya. Di bawah langit yang penuh bintang, ia menggenggam tanganku dengan lembut. "Alia, aku tidak berjanji akan membuat hidupmu tanpa masalah. Tapi aku berjanji akan selalu berada di sampingmu, baik dalam suka maupun duka." Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Setelah semua luka dan pengkhianatan yang kualami, aku akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Hari-hari selanjutnya menjadi awal kehidupan baru bagiku. Perusahaan terus berkembang, aku semakin dihormati bukan hanya karena jabatan, tetapi juga karena keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Raka selalu ada di sisiku, mendukung setiap langkahku. Aku tak lagi berjalan sendirian, dan aku tahu, inilah kebahagiaan yang dulu sempat kuanggap mustahil kudapatkan kembali. Di sisi lain, Ardi harus hidup dengan penyesalannya sendiri. Ia kehilangan segalanya, jabatan, kekayaan, dan orang-orang yang dulu membanggakannya. Namun, yang paling berat adalah kehilangan diriku, wanita yang pernah ia abaikan. Hidup memberinya pelajaran pahit, bahwa kesetiaan adalah harta paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan jabatan atau kekayaan. Aku menutup kisah masa laluku dengan penuh keteguhan. Bukan dengan dendam, melainkan dengan doa. Aku percaya bahwa setiap luka yang kita alami adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar, jika kita berani bangkit dan tidak menyerah. Hidup telah mengajariku bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kisah yang lebih indah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa cinta sejati tidak pernah mengkhianati, dan pengkhianatan bukanlah akhir dari hidup. Saya berdoa, semoga semua penonton diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian,
kesabaran dalam menghadapi luka, dan kebahagiaan sejati bersama orang-orang yang tulus mencintai kalian. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Semoga kita dipertemukan lagi di kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Titik.